itu perubahan angka. Ada penurunan suara partai ke salah satu paslon. Perlu saya sebutkan apa? Boleh nggak Pak? Contoh, di PDI Perjuangan suara partai itu hampir 1.000 lebih diturunkan ke salah satu paslon yang bernama Martina. Dan ada juga di PDI Perjuangan nomor 7 suaranya hilang dipindahkan ke Ibu Martina. Itu bisa tahu dari mana Pak? Kita punya dasar yaitu C hasil. Dan kita punya 13 kelurahan, kecamatan, 13 desa. Bisa dibuktikan. Dilihat dari perubahannya itu abang ngelihat kopian atau sirekap atau bagaimana Pak? Kita di bawah punya relawan. Kita mengumpulkan hasil C hasil itu di setiap TPS dan kita punya semua barang buktinya. Ada. Oke, nanti kita akan tunjukkan dan kita akan bawa kasus ini ke pihak yang berwajib. Di sini ada Bawaslu dan kita akan melaporkan menindaklanjuti kasus temuan yang ada di Pebayuran ini. Iya. Sejauh ini ada banyak Bang. Kasus temuan ini banyak. Contoh ada di Golkar juga. Suara caleg Golkar hilang dipindahkan ke salah satu caleg. Bisa seperti itu Pak ya? Bisa. Dan ini dilakukan sama PPK yang ada di Pebayuran. Gitu. Harapan saya pihak berwajib menindaklanjuti dengan adanya temuan-temuan kasus kecurangan pemilu ini, dan kita semua masyarakat khususnya bisa menerima hasil yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bukan dari hasil kecurangan. Kita butuh keadilan sebagai masyarakat. Oke Pak. Setelah dari sini apa langkah yang akan dilakukan? Kita akan tempuh prosesnya. Kita akan laporkan pihak penyelenggara ke Bawaslu, pihak caleg untuk didiskualifikasi sebagai peserta pemilu. Kalau misalnya ada pemindahan suara partai ke salah satu caleg, itu kira-kira ada resikonya tersendiri atau bagaimana? Saya tidak tahu ya, tapi saya dapat beberapa informasi dari beberapa partai, salah satunya PDI Perjuangan. Apabila mungkin saya juga pernah dengar dari Ibu Mega menyampaikan, apabila suara partai diambil dengan caleg, caleg itu harus dipecat secara konstitusi. Dan itu ada aturan ADRT yang dibuat sama partai PDI Perjuangan. Oke Bang, tadi sempat kita melihat bahwa ada perwakilan dari salah satu itu yang mungkin komplain terhadap suara, dan mereka ternyata ada membawa data tersendiri, tetapi tidak ditemui oleh PPK. Nah, tanggapan Abang bagaimana Bang? Kita di sini punya Panwascam. Di daerah ada Bawaslu. Dia juga pasti punya data yang real sebagai pengawas pemilu yang sah secara konstitusi. Kita serahkan sama Panwascam yang ada di Pebayuran ini. Kita serahkan sama Bawaslu yang ada di Kabupaten Bekasi. Harapannya mereka adil, mereka mampu menjalankan konstitusi secara benar. Gitu. Dan mereka mampu mengambil tindakan secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Pebayuran. Nah, kalau tadi PPK sempat adu data gitu ya. Sempat pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua dia tidak berani. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Kita kan hasil C hasil itu kan dari desa. Ya. Beberapa hari kita ikuti semua real datanya. Sesuai dengan apa yang terjadi di TPS masing-masing, sesuai angkanya. Dan di ending kita menemukan perubahan suara menuju D hasil gitu. Ini saya rasa udah terindikasi, bukan terindikasi lagi ya, terbukti mereka melakukan kecurangan yang terstruktur dan tersistematis melalui caleg dengan penyelenggara PPK Kecamatan Pebayuran. Ya, mereka wajib dipenjara kalau terbukti mereka melakukan kecurangan. Pidana berarti ya Bang? Pidana pemilu.